warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kakak akan menjelaskan tentang legenda Batu Gantung. Kalian udah ada yang pernah ke Batu Gantung? Belum. Tahu nggak kalian Batu Gantung itu di mana tempatnya? Tidak. Nah, baiklah, kakak akan menjelaskan dan mendongeng untuk kalian, biar kalian tahu ceritanya itu tentang apa. Legenda Batu Gantung itu kisah dari Provinsi Sumatera Utara. Panorama Batu Gantung merupakan salah satu ciri khas wisata Danau Toba. Keberadaan Batu Gantung selalu menarik perhatian bagi wisatawan yang datang ke Danau Toba. Danau Toba berada di Pulau Samosir, Sumatera Utara. Jika wisatawan menelusuri Danau Toba, maka akan menemukan batu gantung yang terletak di Parapat. Keberadaan batu gantung ternyata memiliki asal-muasal yang diyakini oleh masyarakat yang dikenal dengan legenda Batu Gantung. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di tepi Danau Toba, hiduplah sepasang suami istri yang memiliki seorang anak yang cantik jelita. Gadis cantik itu bernama Seruni. Selain cantik, Seruni juga sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia selalu membantu kedua orang tuanya berladang. Dia selalu bersikap sopan dan senang membantu pekerjaan orang tuanya. Suatu hari, Seruni harus berpisah dengan pemuda pujaannya yang bernama Sidoli. Akan tetapi, Sidoli harus pergi merantau untuk mengumpulkan uang sebagai biaya pernikahan mereka. Danau Toba dan batu-batu yang ada di sana menjadi saksi Sidoli berjanji kepada si Seruni tersebut. "Apakah kau akan kembali menemuiku?" kata si Seruni. Datang Sidoli menjawab, "Seruni, aku akan berjanji akan menemuimu lagi di tepi Danau Toba ini," kata Sidoli. "Kita akan segera menikah," kata Sidoli. Pekerjaan ayah si Seruni ini selain berladang, juga menjadi nelayan penangkap ikan mujair. Akan tetapi, hasil dari nelayan digunakan untuk berpoya-poya, hingga ayah Seruni terlilit hutang yang sangat banyak. Dia tidak sanggup membayarnya lagi. Hutangnya sangat banyak sudah. Datanglah penagih hutang itu, kan, "Hutangmu sangat banyak, sudah saatnya kamu membayar hutangmu. Kalau kamu nggak mau membayar hutangmu, kamu harus menjodohkan anakmu dengan anakku," kata si penagih hutang. Tunggu dulu, saya bicarakan dulu sama Ibu Seruni," kata ayahnya, kan. "Tidak bisa, kau sudah berjanji. Kau tahu kan apa yang terjadi jika kau melanggar janji." Ayah Seruni bingung, namun tak punya pilihan lain. Ia harus menjodohkan Seruni dengan anak si penagih hutang. Hingga suatu hari, Seruni mendengar ayahnya bicara pada ibunya perihal perjodohan dirinya. Seruni menangis mendengar ia teringat janjinya pada Sidoli. "Bagaimana Seruni tidak mau dijodohkan?" kata ibunya. "Seruni harus setuju dijodohkan, jika tidak kita dalam bahaya besar." Keesokan harinya, Seruni pergi ke ladang seperti biasa. Kali ini ia pergi sendirian ke ladang karena kedua orang tuanya pergi tugas ke desa tetangga. Hanya si Tokilah anjing kesayangannya yang setia menemaninya ke ladang sendirian. Seruni hanya terdiam, dia tidak rajin seperti biasanya. Wajahnya sangat muram dan sedih. Sesekali, si Toki menggonggong untuk menarik perhatian si Seruni yang sedang melamun itu, kan. Namun, Seruni hanya melihat sebentar lalu melamun kembali. Seruni sudah tidak tahan melawan kesedihannya. Dia butuh seorang untuk mendengar keluh kesahnya. Dia bicara kepada anjingnya, "Toki, aku sedang bersedih. Bagaimana ini jika aku menerima perjodohan dari ayahku? Aku akan berkeluh kesah. Aku tidak menerima kalau si Doli itu sakit hati. Kalau aku
tidak menerima tawaran dari perjodohan dari ayahku, maka ayah dan ibuku dalam bahaya besar, kata si Seruni kepada anjingnya kan. Seruni nangis senangis-nangisnya. Si Toki semakin bingung melihat majikannya menangis. Dia mengendus-endus pangkuan Seruni. Dengan berderai air mata, Seruni bergegas menuju Danau Toba. Si Toki pun segera mengikuti kemanapun majikannya pergi. Si Toki sangat bingung. Majikannya berjalan sangat cepat menuju tebing Danau Toba. Ia berulang kali menggonggong pada Seruni. Ketika sampai di tebing Danau Toba, tiba-tiba Seruni menangis terperosot ke dalam lubang yang sangat besar hingga masuk ke dalamnya. Lubang yang sangat gelap membuat Seruni ketakutan dan berteriak. Dia berteriak minta tolong kepada si anjingnya si Toki. Toki, Toki, tolong aku, Toki. Si Toki kesayangannya. Namun si Toki hanyalah seekor binatang. Ia tidak dapat menolong majikannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menggonggong di sekitar lubang batu yang besar tersebut. Seruni mulai putus asa karena tidak kunjung datang pertolongan untuk dirinya. Ia pun berteriak, "Parapat, parapat, parapat, parapat batu," kata si Seruni di dalam lubang yang besar itu kan. Setelah Seruni berkata seperti itu, tiba-tiba dinding-dinding batu itu mulai merapat, semakin lama semakin merapat dan menghimpit tubuh Seruni di dalamnya. Melihat kondisi majikannya tak tertolong, si Toki, si anjingnya kesayangannya tersebut, akhirnya berlari pulang menuju ke rumah si Seruni ini untuk memanggil kedua orang tuanya. Di dalam rumah orang tua Seruni, pas saja orang tua Seruni baru datang dari kampung tetangga. Si Toki berusaha memberitahu bahwa Seruni dalam keadaan bahaya dengan menggonggong tanpa henti-henti, mencakar-cakar tanah dan mondar-mandir di sekitar majikannya, supaya majikannya ini mengerti kalau anaknya itu sudah masuk ke dalam lubang dan terhimpit di dalamnya. Sadar dengan isyarat si Toki, orang tuanya segera meranjak mengikuti si Toki hingga sampai ke tepi lubang tempat gadis mereka terperosot. Mereka mendengar suara jeritan anaknya dari dalam lubang, akan tetapi keduanya tidak bisa menolong. Ayah Seruni pun berlari meminta pertolongan kepada tetangga mereka dan warga yang ada di sana. Kemudian tetangga mereka berdatangan ke tempat lubang Seruni terperosot. "Pak, lubangnya terlalu dalam dan tidak tembus cahaya. Aku hanya mendengar sayup-sayup suara anak kita yang berkata, 'Parapat, parapat batu.' Bagaimana ini, Pak?" kata ibu si Seruni. Tanpa menjawab pertanyaan istrinya, ayah Seruni melongo melihat ke dalam lubang itu kan, dan ingin menyusul putrinya. Terus datanglah istrinya, "Jangan Pak, itu bahaya." Ada juga warga yang bilang, jangan ke situ, bahaya, nanti Bapak juga seperti anak Bapak," kata warga itu. Akhirnya ayah si Seruni mengurungkan niatnya, namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan guncangan yang sangat besar seperti gempa, yang membuat lubang-lubang berlahan merapat dan tertutup dengan sendirinya. Seruni yang berada di dalam lubang akhirnya terhimpit dan tidak dapat diselamatkan. Setelah guncangan yang berakhir di atas lubang yang sudah tertutup itu, muncullah sebuah batu yang besar yang menyerupai tubuh seorang anak gadis. Batu itu menggantung di dinding tepi Danau Toba. Masyarakat mempercayai batu itu adalah batu penjelmaan dari si Seruni. Masyarakat memberi nama batu itu adalah batu gantung. Karena ucapan Seruni yang terakhir didengar warga berupa "Parapat, parapat batu", dijadikan nama daerah tempat beradanya batu gantung, yakni dengan nama Parapat.
ini Parapat telah menjadi wisata di Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi pesan moral yang kita bisa petik dari cerita ini adalah jangan mudah putus asa. Berputus asa hanya berbuat masalah kita semakin berat dan tidak akan dapat kita atasi. Cukup sekian penjelasan tentang cerita legenda Batu Gantung yang dapat kakak sampaikan. Semoga dalam kisah ini kita bisa mengambil hikmahnya dan manfaatnya.